Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala ilahi Selamat siang Bu. Tetap semangat ya. Semangat. Alhamdulillah bahwa teman kita di seluruh Indonesia sedang menapaki menjadi sekarang tahap menjadi calon untuk bergerak CGP dengan angkatan ke 11 ya. Tentunya ini adalah untuk mendorong beliau Muslim Indonesia lebih lagi, terutama tuntutan atau hasil yang harus dilalui oleh Muslim sebagai calon penggerak. Tentunya kalau tanpa dukungan dari kita mana mungkin akan lulus atau akan berhasil menjadi penggerak. Nah, dengan pertemuan seperti ini tentunya perlu dukungan Bapak dan Ibu. Apa yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sri Yunisi tentunya harus diapresiasi, ya, harus diberikan semangat. Kalau perlu ada pertanyaan dan hal yang akan dijelaskan, tentunya harus bisa ada komunikasi antara yang memberikan materi dalam hal Ibu Sri Yunisi sebagai calon penggerak dengan ibu semuanya. Harus tetap ada kolaborasi, ada kebersamaan, gitu, saling mendukung. Intinya hasilnya, ya, itu akan berimbas kepada kita sebagai penonton. Oh begini yang kita berprogram itu. Satu saat mungkin beberapa ibu yang lain juga akan mengikuti apa yang diikuti yang sekarang oleh ibu. Ibu guru yang saya hormati, yang saya cintai, barangkali itu saja sambutan dari saya. Semoga apa yang dicita-citakan oleh kita semua khususnya industri bisa terlaksana, bisa tercapai dengan baik. Tentunya mudah-mudahan Allah memudahkan setiap usaha kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. memberikan pembelajaran
dalam budaya kita untuk memaknai seseorang untuk mendapatkan kepatuhan ya dan cenderung menumbuhkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif. Kata disiplin sendiri berasal dari disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang menjadi tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbauan, reward ataupun ancaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif itu yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik adalah membiasakan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil dari disiplin positif? Misalkan menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Terus menjaga sopan santun dalam berbicara terhadap teman, terhadap guru. Apa nilai kebajikan dari penerapan disiplin positif yang kita terapkan berbicara sopan santun? Yaitu nilai kebajikan akan sopan santun ya. Nah, kemudian membiasakan murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi disiplin positif harus diterapkan dituntut tumbuh dari diri anak-anak sendiri, tumbuh dari bukan karena takut sama guru ya, takut dihukum, takut nanti dikasih PR, tapi memang disiplin positif harus ditemukan dari dalam dari motivasi dan internal dari dalam dirinya. Ya, tanggung jawab saya datang harus tepat waktu karena saya sebagai pelajar. Itu pun sama sebagai kita sebagai guru ya. Lebih disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam untuk melakukan segala tindakan. Nah, ini hubungannya kalau biasanya anak-anak itu disiplin karena hukuman, ya karena ancaman, karena rasa takut. Nah, kalau kita menerapkan disiplin positif ini, anak-anak akan lebih mengontrol diri. Jadi memang apa misalkan dia mau berbicara, saya ingin belajar, saya ingin berkarakter baik, maka dia akan mengontrol dirinya untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Pemaparan yang kedua adalah materi yang kedua tentang motivasi.
sebagai pendidiknya. Nah, nanti baru kita menuntun peserta didik. Kemudian ini ya, biasanya anak-anak itu yang tahu hukuman tuh tahunya hukuman. Nah, kita harus mensosialisasikan kepada anak-anak juga bahwa ada 3 jenis akibat dari sanksi atau akibat dari pelanggaran. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biasanya hukuman itu tidak terencana tiba-tiba datang terlambat, ngaku. Nah, itu yang disebut hukuman. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dia dapatkan. Nah, terus bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Nah, kemudian ada yang kedua yang namanya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini terencana disepakati sesuai aturan. Misalnya yang tidak piket kan itu sudah disepakati ya, betul kata Bu Ima, sudah disepakati. Yang tidak piket misalkan menyiram tanaman. Nah, itu berarti masuknya ke hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ya, karena sudah disepakati dari awal, disepakati oleh pendidik, oleh guru, dan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Nah, kemudian kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman itu adalah dia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ya, nanti next ada yang namanya restitusi. Walaupun kita guru, tapi ketika anak melakukan kesalahan harus ada validasi dia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau konsekuensi, sikap guru itu selalu memonitor. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu kan enak mesti pasang arah ya. Kamu bersihkan. Tapi kalau konsekuensi adalah guru itu memonitor. Sudah tidak lagi memberikan kamu seperti ini ya. Kamu berarti melanggar jadi tidak. Tapi kita sebagai teman. Kadang anak kalau yang tadi muncul motivasi dari diri, aku nggak piket, berarti aku menyiram tanaman ya. Berarti itu motivasi yang sudah muncul dan dia sudah tahu konsekuensi dari pelanggarannya. Yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mungkin saya akan sendiri ya supaya ibu-ibu lebih paham perbedaannya. Nah, di sini Bu, makan ya. Ini kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya Bu ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi dan tidak bersifat menyakitkan. Kalau restitusi merupakan pilihan, kita kembali lagi kepada murid. Ini sudah ada nih. Tahu nggak konsekuensinya atau bagaimana cara menyelesaikannya? Ini yang disebut restitusi. Nah, kalau hukuman tidak nyaman untuk anak dalam jangka panjang. Ada itu yang ditangkap termasuk pengawal anak. Wah, aku dihukum, itu bisa jadi mungkin seumur hidupnya aku dihukum sama ibu suruh besar, malu, gitu. Nah, tapi kalau konsekuensi dia tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka pendek. Kenapa? Karena tidak satu arah, tidak menghati, dan sudah disepakati, artinya dia sudah tahu, gitu kan? Dia tidak nyaman, tapi itu malunya, sakitnya itu hanya jangka pendek. Nah, kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang, gitu ya. Oke, kita lanjut ya, materi selanjutnya. Jadi sudah tahu ya Bu ya, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini Bu, 5 posisi kontrol seorang guru yang harus dimiliki kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang satu biasanya ada hukum. Ada nggak di sini ibu-ibu yang cenderung posisi kontrol sebagai gurunya menghukum? Atau ada yang memposisikan ketika dengan murid itu teman? Ada juga misalkan yang membuat
manajer, pemantau, dan teman. Ya, itu yang harus kita sebagai guru. Kita cek ke sini bedanya ya Bu ya. Nah ini Bu, identitas gagal dan identitas berhasil. Kalau pembuku ibu menghardik, menunjuk-nunjuk, ini kamu mah, kamu lebih benar, kamu ramah naik. Nah itu lebih terkontrol posisi dia sebagai pembuku. Membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu mah, ibu kurang naon, ibu udah ngasih tahu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Itu lebih ke kita membangun apa? Membuat rasa bersalah pada anak ya. Nah kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya, biasanya guru melakukannya apa? Ya sudah, ibu bantu beres. Ketika anak misalnya nggak sengaja memakai air minum, hari kamu teling cici bersihan, itu lebih ke apa? Pemukul kan ya. Nah tapi kalau kita memposisikan sebagai teman, ya sudah, nanti kita bereskan bersama-sama. Ini lebih ke teman, kita memposisikan apa? Anak sebagai teman. Nah kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Misalkan ada anak yang apa? Tidak disiplin atau anak yang memang bandel ya. Nah ini kita sebagai pemantau dulu. Terus apa peraturan-peraturannya kita memantau aja. Kamu sudah tahu belum? Kamu sudah tahu kesepakatan kelasnya apa? Kamu melanggarnya yang mana? Artinya kayak mengingatkan ya pemantau itu. Mana yang kamu langgar? Konsekuensinya kamu sudah tahu yang mana? Kita memposisikan diri sebagai apa? Kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Nah, ini identitas yang berhasil ya Bu ya. Kalau pemukul membuat itu identitas gagal. Nah, kalau lebih ke negatif, kalau yang ini lebih ke positif. Kalau manajer, kita lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak melakukan kesalahan, melanggar aturan, apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati? Kamu tahu tidak? Apa yang sudah kita sepakati dari aturan kelas kita? Bagaimana kita memperbaikinya? Ini lebih ke manajer, ya. Nah, ini Bu, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membangunkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, kamu melanggar aturan saya. Kamu yang selalu salah. Selalu pasti kamu deui. Nah, itu penghukum ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru suaranya lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya, bersalah atau rendah diri. Nah ini yang biasanya kadang membuat rasa bersalah ini harus kita hati-hati ya. Kalau kita harus ketika kita menyampaikan kepada anak, kita harus tahu dulu karakter dari anak. Jangan sampai ketika kita misalkan kita membuat anak tersebut merasa bersalah,
diberitahu kesalahannya juga posisinya bagus, sudah bagus, sudah menandakan sebagai teman. Udah bagus ya? Keren. Terus pemantau lebih mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kalau komisi pemantau biasanya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ya, kita konsekuensinya sudah disepakati ya. Nah, kemudian ini yang saya dan teman-teman di CGP Angkatan 11 ya menggalakkan bahwa seorang guru harus memiliki kualitas manajer. Ini juga tuntutan bagi kami, bagaimana kami mulai dari diri kami sendiri dan menggerakkan juga rekan-rekan semua posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Guru membuat sesuatu bersama murid, ya artinya kita selalu melibatkan murid dalam membuat segala apapun. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini kita sebetulnya ketika kita mendukung murid, menuntut murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya, ini sudah sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, yaitu yang berharap kritis dan mandiri. Ya. Nah, kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas yang positif. Nah, sekarang masuk ke materi selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Butuh nggak Bu? Ibu butuh nggak? Cinta dan kasih sayang ya. Kebutuhan untuk diterima, berkoneksi, memberi dan menerima kasih sayang. Butuh nggak? Siapa yang nggak butuh cinta dan kasih sayang? Kemudian kebutuhan akan kebebasan ya. Kebutuhan akan kebebasan untuk pilihan dan kemandirian. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan prestasi ya yang ingin diakui. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis, contohnya rasa lapar, atau psikologis yaitu rasa kelaparan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, kita harus cek dulu. Mungkin ada salah satu kebutuhan dari 5 kebutuhan ini yang memang tidak dipenuhi. Ya. Ketika misalkan ada peserta didik yang nggak diem ketika guru sedang menjelaskan, sedang belajar, anaknya muter aja nggak mau diem, mungkin kebutuhan kebebasan dia belum terpenuhi. Bisa saja kebutuhan dia saat di rumah, ya misalkan tidak diizinkan bermain, akhirnya ketika di sekolah dia muter sampai main. Nah, mungkin itu kebutuhan kita harus cek ke situ. Oh, mungkin anak kebutuhan akan kebebasannya belum terpenuhi. Kemudian ada anak yang kalau datang pengennya mepet terus, pengennya duduknya sama bukunya terus. Kita bisa cek tuh, mungkin ada dari ini kebutuhan akan cinta dan kasih sayangnya yang belum terpenuhi. Nah, ini apalagi di sekolah kita banyak sekali anak yang korban ya. Jadi kan anak-anaknya ada yang suka mencari perhatian
negatif, tapi kita ganti ke positif. Menjaga kebersihan sekolah, kebersihan kelas agar belajar lebih nyaman. Nah, itu lebih positif. Kemudian sedikit saja, tidak usah panjang-panjang. Kalau bikin keyakinan kelas nanti intinya dan mudah diingat oleh anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas juga dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita menstabilkan dulu identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung ngejudge, kamu salah, tidak bisa. Kita harus dulu menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian yang kedua adalah tindak validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya misalkan ketika anak melakukan satu kesalahan, bagaimana cara menstabilkan identitasnya. Nah, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Kamu melakukan kesalahan tidak apa-apa. Itu, mari kita perbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat. Itu kita misalnya memang manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Pasti setiap orang punya kesalahan. Dan kita menstabilkan dulu identitasnya dulu. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, perbuatan kamu memang salah. Coba kamu dulu. Di mana letak kesalahanmu? Dan bagaimana kesalahan yang kamu perbuat? Nah, itu adalah cara memvalidasi. Jadi anak berpikir, menemukan titik kesalahan dia itu apa. Kemudian adalah menanyakan keyakinan. Nah, kesalahan yang kalian kamu buat, menurut kamu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Oh iya Bu, aku melamar Bu, aku berbuat berantem di depan kelas tidak sesuai dengan kesepakatan. Kamu tahu konsekuensinya apa? Ini di tahap ketiga ya. Itu Ibu cara menangani permasalahan yang sudah menjadi kelas ya. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama tadi sudah dijelaskan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya Bu, kalian akan menstabilkan identitas ketika anak melakukan kesalahan. Yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah cara menstabilkan identitas anaknya dulu. Jangan sampai jangan sampai kita membuat sebagai kontrol guru yang membuat anak merasa tersakiti ataupun yang tadi kita merasa menjadi seorang guru yang membuat rasa bersalah kepada murid. Nah, artinya muridnya nanti takutnya depresi, trauma, mau sekolah. Ketika anak melakukan kesalahan untuk menstabilkan identitas dari kegagalan tadi, ini yang akan
kami yang tadi apa katanya? Udah. Ada teman, ada manajemen apa? Manajemen posisi dan guru sebagai manajer. Nah, itu boleh. Nah, jadi itu banyak pengaturan di manajer. Tapi kalau pendekatan secara emosional itu bagus juga teman. Bagus teman. Misalkan bapak pendekatan kamu berusaha ke kita ada teman sebagai teman. Tapi ketika misalkan ketika misalkan ada aturan ibu di kelas ngajarnya sekarang layanannya yang asal di kelas 5 di kelas 5 itu manajer itu manajer dan caranya ketika pemantauan ya patut pemantau setiap hari kayak gitu kan jadi di guru tetap harus begitu. Misalkan pemantauan di guru ketika ada penugasan barulah dan tujuh masuk ke kelasnya gitu. Sebelum ada pembelajaran, ada tugas yang utamanya ketika ada tugas itu ada guru yang bagus juga apa sistem pemantauannya, melihat apa yang sedang dikerjakan oleh anak itu memantau dan seperti itu melihat kalau istilah di sekolah monitoring evaluasi anak guru. Pemantau sudah pemarah penghukum. Nah itu jangan penghukum. Kalau misalkan itu pegawai boleh, kalau pegawai ya penghukum karena disiplinan pegawai. Kenapa? Karena itu sudah kedewasaan. Jadi kalau pegawai kan tidak mungkin anak-anak. Makanya anak-anak tidak boleh bekerja. Tetap usia anak sekolah dan belajar. Beda dengan pegawai. Anda itu menghukum pegawai misalkan. Dengan istilah disiplin kepegawaian dan seperti itu. Boleh, kalau sudah dewasa. Dan bukan masa belajar. Bukan masa sekolah. Karena ini ada budaya positif diterapkan di sekolah. Wayangkan penghukuman itu tidak boleh. Dulu boleh di sekolah di lapangan yang bendera, bendera sudah tidak boleh. Sedikit saja walaupun ada penghukuman tapi berupa tulisan tugas, orang dari nulis dua lamar, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Yang jelas sama kita lebih pendekatan kepada pendekatan kepada bukan masalah dengan teman. Bapak murid itu adalah teman. Maaf, bapak ibu juga adalah teman saya. Teman sekolah kan gitu. Itu akan lebih dekat. Bapak ibu tidak akan tidak sungkan. Kalaupun ada misalnya ada pertanyaan, misalkan kalau sekolah itu tidak akan sungkan. Tidak akan ada batas. Tapi sudah kalau merasa penerapan disiplin yang kaku, itu pastinya juga akan terjadi gap atau terjadi jurang pemisah antara pada kalau sekolah, guru